La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat semuanya. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai proses pemakaman di tanah gambut. Nah, yang teman-teman saksikan ini adalah proses yang dilakukan. Yang pertama adalah ketika ada orang meninggal. Ini tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, ini adalah proses pembuatan peti. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara menyuguh semua bagian papan yang akan dibuat peti. Nah, ini proses yang pertama. Kebetulan di kampung ini memang sekarang lagi banjir. Jadi semua bagian itu memang terendam air karena curah hujan untuk bulan 12 ini benar-benar tinggi. Nah, jadi hujannya dari malam sampai pagi, dan ini prosesnya pagi, teman-teman. Nah, ini memang agak lama pembuatan petinya karena memang ini dimulai sekitaran pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi itu karena memang masyarakat sekitar kampung itu belum pada datang. Nah, ini semakin siang maka semakin ramai pelayat ataupun tetangga kampung itu akan datang. Karena proses pemakaman ini biasanya memang seluruh warga kampung itu memang berdatangan. Nah, sedangkan untuk di bagian dalam rumah itu sedang melakukan proses pengafanan, proses penyiapan pengafanan mayat ataupun mait. Nah, sedangkan yang keluarga yang lain itu membacakan surat-surat ataupun ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi prosesnya memang di kampung kami ataupun di salah satu di desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu biasanya ketika ada yang meninggal, biasanya itu memang dihatamkan Al-Quran. Jadi dari mulai dia meninggal ketika sudah dibawa ke bagian ruang tamu, nah itu biasanya sudah dilakukan pengajian oleh keluarga. Nah, pembacaan Al-Quran ini dilakukan dari mayat itu, proses dikeluarkan di ruang tamu, kemudian sampai dengan pemandian mayat. Nah, itu memang dihatamkan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Nah, itu sembari di atas juga kita melakukan proses. Nah, ini semakin sudah ramai, teman-teman, sudah mulai semakin ramai prosesnya. Nah, ini udah hampir selesai petinya. Ketika tadi sudah selesai semua disuguh, baru kemudian papannya dipotong-potong sehingga akan membentuk sebuah peti. Nah, ini adalah yang saya ukir ini adalah batu nisan untuk mayit ataupun namanya sedang saya tulis. Nah, seperti itulah prosesnya, teman-teman. Kita memang kalau di kampung itu ataupun di desa itu memang sifatnya gotong royong. Ketika ada orang meninggal, memang biasanya keluarga yang jauh ataupun tetangga kampung itu memang pada berdatangan ke tempat duka cita ataupun ke rumah kediaman yang sedang berduka. Nah, prosesnya seperti ini. Ini papannya memang harus disuguh agar nantinya kotak mayat ini memang akan terlihat lebih bagus ataupun lebih rapi. Nah, ini masih dilakukan proses pembuatan peti. Memang yang membuat adalah saudara-saudara ataupun keluarga besar sang mayat ataupun dibantu dengan tetangga-tetangga sekitar. Nah, ini memang akan memakan waktu agak lama. Itu mungkin sekitaran membutuhkan waktu kisaran, ini prosesnya dari jam 7 sampai jam 10 itu sudah selesai sih biasanya. Sudah selesai, kemudian sambil menunggu proses pemandian mayat, pengafanan, kemudian disolatkan, maka akan dilanjutkan dengan pemberangkatan ke liang lahat. Nah, seperti inilah proses yang kita saksikan di tengah banjir, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Prosesnya memang agak lama. Harus benar-benar kotaknya harus benar-benar bagus ataupun rapi. Nah, kenapa harus di kotak? Biasanya kan berbeda kalau di kota-kota besar itu memang biasanya kan
tidak dibuatkan kotak, kecuali itu adalah kaum Nasrani. Kebetulan ini adalah Muslim, karena di wilayah ini teman-teman adalah tanah gambut ataupun tanah lembut, ataupun curah hujannya itu tinggi, dalam artian ketika hujan aja sebentar biasanya akan tergenang air, karena memang posisinya ini di dekat laut, ataupun kondisi airnya itu pasang surut. Nah, ketika air pasang berbenturan dengan air hujan, maka dan juga curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan banjir seperti ini. Nah, ini sudah selesai ditulis tadi, sudah selesai. Kemudian kita menunggu proses pembuatan peti selesai. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal menutup di beberapa bagian sudah akan selesai, teman-teman. Nah, jadi juga yang perlu diingat adalah ketika tidak dibuatkan peti, teman-teman, maka ketika penggalian kubur itu airnya sangat cepat, baru kisaran 1 meter aja sudah berair. Nah, biasanya kalau misalkan rata-rata menggunakan peti, nggak akan melakukan pemakaman ketika tidak menggunakan peti, karena memang prosesnya memang seperti itu. Rata-rata kalau misalkan di tanah gambut itu, bahkan di daerah Kalimantan juga saya lihat beberapa channel, memang rata-rata menggunakan peti dalam artian nanti di part selanjutnya saya akan berbicara banyak untuk proses ini. Kan saya syuting ini sampai proses pemakaman selesai seperti apa, makanya harap ditonton sampai benar-benar selesai videonya. Nah, ini prosesnya seperti ini, sudah hampir selesai, teman-teman. Nah, memang rata-rata memang dikerjakan keluarga yang berduka. Ini memang rata-rata keluarga, anak-anak, cucu-cucunya yang mengerjakan pembuatan peti, yaitu khususnya kaum laki-laki, sedangkan kaum wanitanya biasanya memang melakukan pembacaan Al-Quran di atas sambil menunggu proses selesai. Nah, kemudian baru nanti dilanjutkan dengan pemakaman. Nah, ini proses pemakamannya, tempat pemakaman lumayan jauh itu prosesnya, berkisar perjalanan itu memakan sekitaran 1 jam ataupun 1,5 jam, karena itu berjarak 7 kilo karena menggunakan kendaraan ketinting ataupun pompong yang biasanya yang digunakan. Itu hampir selesai. Nah, setelah ini nih kan sudah selesai semua dipotong-potong, maka nantinya akan dilihat isinya, baru kemudian dicuci sampai bersih. Itu kan kotoran-kotorannya itu harus dikeluarkan semua agar benar-benar peti ini bersih ataupun terlihat rapi seperti ini. Nah, inilah bentuknya. Sudah selesai semua. Maka setelah dicuci nanti prosesnya akan diangkat ke atas rumah. Kebetulan di daerah sini memang rata-rata rumah panggung, teman-teman. Kenapa? Karena memang rawan banjir dan juga ini daerah perkebunan. Jadi agar menghindari binatang-binatang buas untuk naik ke rumah ataupun masuk ke rumah, maka rata-rata memang di sini adalah rumah-rumah panggung. Jadi walaupun banjirnya besar, itu masih aman. Dan jarang-jarang sih terjadi banjir di sini. Ini kebetulan 1 tahun terakhir ini, ya ini pas benar-benar ada yang meninggal, ini pas pula kebetulan banjir. Sebenarnya nggak jadi masalah, teman-teman, karena memang ketika nggak ada curah hujan yang tinggi juga biasanya paritnya yang akan dilalui untuk mengantar mayat ini kering. Nah, ketika kering itu maka agak susah ataupun akan lebih berat medannya untuk menempuh pengantaran pemakaman, karena ketika air kering kita harus kerja keras gotong royong menarik perahu yang di bawah ataupun di parit itu biasanya berlumpur, teman-teman. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Pembuatan peti tinggal dicuci kemudian diangkat ke atas. Sembari menunggu peti selesai, ini udah akan persiapan pemandian jenazah. Nah, ini yang bungkusan ini adalah biasanya pakaian dari almarhumah. Kebetulan ini perempuan, almarhumah, akan dibagikan oleh beberapa pengurus jenazah nanti, yang misalkan yang memandikan, kemudian yang mengafankan, kemudian yang menggalikan kubur, yang membacakan talqin. Nah, ini proses berangkat ataupun turun dari rumah diantar ke kendaraan, ataupun itu kendaraannya adalah kendaraan air, teman-teman. Nah, kendaraan air ini adalah bentuknya kendaraan air, maka hanya memuat kisaran 5 orang. Ini kendaraan ketinting, perahu yang diberi mesin. Sebenarnya juga didayung bisa. Ketika didayung maka sangat akan lama. Jadi prosesnya ini
menggunakan perahu ketinting yang akan menuju ke hilir sungai, hilir parit. Hilir parit itu memang posisinya agak jauh dari sini, itu kisaran 7 kilo, bahkan lebih lah 7 kilo. Jadi memakan waktu kisaran 1 jam. Tapi kalau menggunakan perahu atau di dayung ini sangat akan lama waktunya, karena memang prosesnya agak jauh pengantarannya. Jadi di sini keluarga ataupun keluarga yang meninggal itu biasanya yang mengantar itu menggunakan kendaraan lain ataupun ketinting, karena hanya muat 4 orang. Nah, ini saya beserta saudara-saudara yang lain itu menggunakan pompong. Ada juga nanti yang menggunakan speedboat. Nah, nanti ada speedboat standby di sana. Itu biasanya keluarga perempuan, ataupun karena laki-laki itu biasanya menggunakan ataupun kuat berjalan kaki. Nah, jadi sudah biasa ketika misalkan laki-laki di sini ataupun wanita di sini sudah biasa berjalan kaki, karena memang prosesnya di kampung ataupun di dusun ya seperti ini kehidupan sehari-harinya. Seperti itu teman-teman prosesnya. Jadi untuk selanjutnya, karena video ini memang terlalu panjang, maka saya akan membagi beberapa part selanjutnya. Oke, ditunggu nanti, ataupun video selanjutnya akan saya share juga di sini. Saya akan bagi menjadi 2 part. Nah, ini masih proses berangkat ke tempat pemakaman. Nah, sedangkan yang ketinting tadi itu sudah berangkat. Paling karena ketinting itu cepat ataupun laju, dia akan cepat sampai di lokasi di sana ataupun di tempat pemakaman tadi. Nah, di sini sembari dia akan siap-siap berangkat, sembari keluarga yang lain juga sudah akan berangkat. Nah, seperti itulah prosesnya teman-teman semua. Siap-siap berangkat. Sebenarnya kalau misalkan itu yang saya ceritakan tadi, ketika misalkan air kering di sini agak susah, maka kita akan gotong royong untuk menarik perahu ini untuk dibawa ke bagian hilir yang airnya lumayan besar. Karena kebetulan air besar ataupun banjir, ya alhamdulillah juga kebetulan untuk mengakses utama ke pemakaman itu ya semuanya menggunakan kendaraan air, tidak menggunakan kendaraan darat, karena memang posisinya tidak bisa menggunakan kendaraan air karena posisinya banjir ataupun banyak jalan-jalan itu tergenang oleh banjir. Nah, seperti inilah kita sudah berangkat, dan yang lain juga ada beberapa kendaraan yang sudah berangkat juga. Nah, prosesnya seperti itulah prosesnya, mulai dari pembuatan peti, kemudian memandikan. Nah, sebenarnya mohon maaf karena memandikan saya tidak bisa menyuting, karena memang posisinya kalau untuk memandikan, mensolatkan itu rata-rata sama prosesnya di mana-mana. Nah, seperti inilah jalur yang kita lalui. Cepat ini memang kedalaman air mungkin sekitaran 1 kilo kedalaman air itu kemungkinan 1,5 meter. Jadi khusus di sini memang biasanya kalau nggak banjir itu agak susah untuk mencapai kendaraan ini. Nah, oke, part selanjutnya mohon ditonton lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.